Saya Rahma dari Bekasi. Yang saya mau tanyakan, Abi, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Soleh. ada yang berkata bahwa dengan melakukan tugas kekhalifahan, maka otomatis kita akan menyebarkan rahmat, Abi. Benarkah demikian, Abi? Apakah itu tugas kekhalifahan, Abi? Itu saja yang mau saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khalifah agak sensitif nih, Bi. Nanti kita bahas khusus berarti. Setelah ini Nana mau tanya, Khalifah. Okay. Khalifah, Hilafah. Ya. Tapi jawab dulu. Iya, jadi memang kita semua, saya ingin kembali. Sewaktu Allah hendak menciptakan manusia, disampaikannya kepada malaikat bahwa saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Lahirlah manusia. Kita semua ini adalah khalifah. Nah, tetapi dalam Al-Quran, kata khalifah itu mempunyai dua makna. Satu, khalifah dalam arti manusia yang bertugas membangun dunia ini. Manusia yang bertugas mengantar segala apa yang di permukaan bumi ini menuju tujuan penciptaannya. Saya beri contoh. Anda ada lihat kembang, belum mekar, boleh dicabut? Jangan. Kenapa? Tunggu mekar dulu biar bagus. Dia belum mencapai tujuan penciptaannya. Anda lihat ada ayam masih kecil, mau disembelih? Tidak. Tujuan penciptaannya agar dia besar, kalau betina melahirkan telur atau disembelih untuk dimakan. Kalau masih kecil untuk apa? Ini meja. Apa tujuan dia diciptakan? Untuk meletakkan sesuatu di atas meja ini. Mau dijadikan tempat tidur. Bukan tujuan penciptaannya. Itu khalifah. Kita semua bertugas menjadi khalifah, membangun dunia ini, mengantarnya menuju tujuan penciptaannya. Saya kira itu secara singkat. Kalau konteks dimaknainya secara politik, Itu lain lagi. harus tanya ini. Lain. Bukan tanya HTI, Bi, bukan tanya HTI. Tapi maksudnya nyambung ke situ. Kalau dalam konteks politik menjadi khalifah, menjadi hilafah. Betul, iya. Bagus. Jadi Al-Quran menggunakan kata khalifah dalam dua arti. Arti yang pertama adalah seperti yang saya terangkan tadi. Arti yang kedua adalah penguasa politik. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di bumi, yakni memiliki kekuasaan politik raja. Nah, kalau khalifah dalam bentuk jamak, bisa khulafa, bisa khalaif. Kalau khulafa ur-rasyidin, itu adalah penguasa-penguasa yang sangat adil, jujur, setelah masa Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Mereka penguasa politik yang mengatur negara. Nah, memang negara ini harus diatur. Perlu ada khalifah dalam arti penguasa politik. Tetapi apakah Islam menetapkan caranya? Tidak. Islam hanya menetapkan nilai-nilai. Apakah Islam menetapkan cara melakukan pemilihan siapa kepala negara? Islam tidak tetapkan. Buktinya apa? Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah dipilih oleh sekelompok orang. Disepakati. Setelah Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat dia nunjuk. Kalau saya meninggal ini Umar jadi khalifah. Setelah Umar akan meninggal dia katakan kita bentuk tim memilih calon. Sayyidina Utsman terpilih. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terbunuh, pemberontak mengangkat Sayyidina Ali, kamu jadi khalifah. Sayyidina Ali bilang, enggak saya tidak bersedia, enggak harus kamu, diterima. Jadi tidak ada sistem tertentu.
itu diberikan kepada masyarakat perkembangannya yang penting. Bahwa dia harus adil. Yang penting bahwa semua harus setuju atau kalau tidak semua mayoritas harus setuju. Bisa melalui perwakilan, bisa melalui pemilihan langsung. Itu cara Islam. Jadi apa yang kita sepakati itulah yang khalifah. Kita nanti ini akan melakukan pemilihan umum. Apa yang kita sepakati kita terima. Siapapun, walau kita tidak senang. Karena kalau Anda mengacaukan semua orang. Saya kira itu sistem yang ditetapkan Islam. Oke.